Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Siti Nurningsih dari Pramuka Ambalan Budi Utomo dan Dewi Sartika Pangkalan SMK Putra Pertiwi Indonesia, gugus depan 02143 02144. Kali ini saya akan menjelaskan makna rukun Islam dan rukun iman. SKU Penegak Bantara, poin 1. Rukun Islam. Rukun Islam memiliki 5 aspek yang merupakan landasan atau sebuah fondasi bagi umat Islam agar imannya senantiasa terjaga dalam kehidupan sosial. Dalam pelaksanaan rukun Islam, ada syarat tertentu yang dapat menentukan apakah seseorang wajib melakukannya menjadi sunnah atau tidak wajib melakukan jika tidak memenuhi syarat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hal itu menandakan rukun Islam wajib diamalkan setiap orang yang beragama Islam sehingga hal tersebut bisa dijadikan tanda bahwa seseorang beragama Muslim atau tidak. Rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat yang berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2 kalimat syahadat wajib dipahami oleh umat muslim. Selain itu, umat muslim wajib mengucapkan dan meyakininya sehingga dapat dikatakan sebagai umat yang beriman. 2 kalimat syahadat yang diucapkan sebagai seorang muslim juga menandakan sudah yakin memeluk agama Islam dan ikhlas dalam menjalani syariat yang diwajibkan. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat setiap waktu dan tidak boleh meninggalkannya. Sholat yang perlu dikerjakan adalah sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib yang perlu diketahui oleh seorang muslim adalah sebanyak 5 waktu. Disebut sebagai sholat 5 waktu karena sholat tersebut dilakukan dalam 5 waktu yang berbeda dalam satu hari dan memiliki hukum yang wajib untuk dilakukan. Sholat wajib dikerjakan sesuai waktu yang telah ditetapkan, mulai sholat subuh yang dibatasi sampai terbitnya matahari, hingga sholat isya pada malam hari. Mengerjakan puasa Ramadan. Puasa adalah kegiatan yang dilakukan seorang umat muslim, di mana menahan untuk tidak mengonsumsi makanan atau minuman selama seharian penuh. Tidak hanya menahan lapar dan haus selama berpuasa di bulan Ramadan, seorang muslim juga harus menahan segala hawa nafsu dan amarah. Selain mewajibkan seorang muslim melakukan puasa, pada bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi berkah, sehingga apabila umat muslim melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Membayar zakat. Zakat merupakan kegiatan yang wajib dilakukan bagi setiap umat muslim yang dirasa mampu untuk melakukannya. Zakat ada 2 tipe, yaitu zakat wajib dan sunnah. Zakat wajib dan sunnah. Zakat wajib biasanya disebut zakat fitrah dan zakat sunnah adalah zakat mal atau zakat yang bergantung pada penghasilan yang didapatkan seorang muslim. Zakat fitrah dibayarkan pada akhir bulan Ramadan dan sebelum memasuki hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal dibayarkan berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya. Naik haji bagi yang sudah mampu. Dikatakan wajib bagi orang yang telah mampu karena perjalanan ke tanah suci membutuhkan banyak persiapan yang memakan biaya dan kesiapan hati yang matang. Menunaikan ibadah haji ke tanah suci merupakan kewajiban umat muslim yang mapan dan mampu, baik lahir maupun batin. Ibadah haji dilakukan setiap tahun pada bulan haji atau bulan Zulhijjah. Umat muslim tetap dapat mengunjungi tanah suci selain pada bulan Zulhijjah untuk menjalankan ibadah umroh. Mari beralih ke rukun iman. Let's go! Rukun iman. Rukun iman merupakan dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh orang yang beriman. Rukun iman terdiri dari 6 hal. Rukun
rukun artinya dasar atau pokok yang harus dikerjakan, sementara iman artinya yakin atau percaya. Sedangkan iman diikrarkan dengan lisan, dengan mengucap, saya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan saya beriman kepada ketetapan baik dan buruknya. Dan berikut rukun iman yang wajib diyakini oleh umat Islam. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah merupakan rukun iman pertama yang paling utama dalam Islam. Umat Muslim haruslah terlebih dahulu mengenal bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri, untuk mengimani tersebut bisa terwujud dalam 4 perkara berikut. Iman terhadap keberadaan atau wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dengan asma atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat. Kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari beriman kepada para malaikat adalah untuk mengimani atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para malaikat dalam keadaan berikut. Malaikat bukanlah laki-laki ataupun perempuan, tidak makan dan minum, malaikat tidak tidur, tidak menikah dan tidak memiliki nafsu. Malaikat adalah makhluk yang mulia. Jumlah malaikat tak terhitung banyaknya. Namun, ada 10 malaikat yang wajib diketahui oleh seorang muslim, yaitu malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menyampaikan rezeki, Israfil peniup sangkakala, Israil pencabut nyawa, Munkar Nakir penanya ruh di alam barzah, Raqib Atid pencatat amal manusia, Malik penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ketiga adalah percaya kepada kitab-kitabnya. Beriman di sini bermakna meyakini dan percaya bahwa Allah telah menurunkan wahyu atau kitab suci melalui malaikat Jibril kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat yang berisi petunjuk dan pedoman bagi hamba-hambanya. Jumlah kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan berjumlah 4 kitab. Keempat kitab tersebut adalah Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW, Injil diturunkan untuk Nabi Isa, Taurat diturunkan untuk Nabi Musa, dan Zabur diturunkan untuk Nabi Daud. Iman kepada Nabi dan Rasul-Nya. Keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setiap muslim meyakini bahwa para nabi dan rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu-Nya. Adapun perbedaan nabi dan rasul adalah seorang nabi belum tentu rasul, sementara seorang rasul sudah pasti seorang nabi. Jumlah keseluruhan nabi menurut satu riwayat adalah 124.000 nabi, sementara para rasul keseluruhan berjumlah 313 orang. Dari sekian banyak nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita ketahui hanya 25 saja. Berikut ke-25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Iman kepada hari kiamat. Suatu saat nanti seluruh alam semesta akan hancur dan tergantikan dengan kehidupan yang kekal di akhirat. Peristiwa hari kiamat akan membinasakan seluruh semesta beserta isinya. Peristiwa tersebut terjadi dalam 2 fase, yakni kiamat sugro, kiamat kecil, dan kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat sugro adalah terjadinya kejadian hancurnya jagat raya dengan skala yang kecil. Misalnya adalah bencana alam seperti tsunami, gempa bumi,
gunung meletus, banjir, dan sebagainya. Kiamat kubro adalah kiamat yang sesungguhnya, yaitu proses hancurnya alam semesta beserta seluruh penghuninya. Kiamat kubro ini merupakan salah satu tanda dimulainya kehidupan di akhirat. Iman kepada Qada dan Qadar. Rukun iman yang terakhir adalah beriman kepada Qada dan Qadar. Sebagai orang mukmin, kita harus mengakui dan meyakini bahwa setiap hal yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Kita harus menerima dengan lapang dada semua ketentuannya, baik yang bagi kita baik ataupun kurang baik. Namun Allah lah yang tahu mana yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, kita harus tetap berbaik sangka padanya dan tetap melakukan yang terbaik sebagaimana yang Allah perintahkan untuk kita semua. Qada maknanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah pada makhluknya, baik berupa penciptaan, peniadaan, maupun perbuatan terhadap sesuatu. Qadar maknanya adalah sesuatu yang telah ditentukan Allah sejak zaman azali. Dengan demikian, Qadar ada lebih dulu kemudian disusul dengan Qada. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu keagamaan Anda. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.